Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Kemarin kita sudah bahas tentang kualitas kemarin kita bahas bagaimana seorang murid, seorang salik harus menjaga sholat 5 waktu. Ya. Dan tidak hanya sekedar sholat, tapi sholat yang penuh makna, penuh kesadaran bahwa kita sedang menghadap Mahadiraja yang telah menciptakan kita. Pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ila an qala faslun wahzar ayyuhal murid kullal hadari min tarkil jumu'ati wal jama'ati. Wahai para salik, para murid yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dan hati-hatilah jangan sampai seorang murid ini, ya, ini wanti-wanti betul, beliau mewanti-wanti sekali, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat secara berjamaah. Tentunya ini dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang seperti ini, ya tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi ya. Fa inna dzalika min 'adati ahlil batalat wa simati arbabil jahalat. Karena meninggalkan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah itu kebiasaannya orang-orang yang malas, orang-orang yang jahil, ya, yang tidak tahu, tidak mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan Jumat dan juga fadilahnya sholat berjamaah. Kenapa sholat itu dianjurkan untuk berjamaah? Karena banyak nilai-nilai yang digali di sana. Lagi pula manusia itu ya makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Wa hafidh 'ala rawatibil masyru'ati qabla as-salati wa ba'daha. Seyogianya seorang murid juga menjaga sholat rawatib yang disyariatkan sebelum melaksanakan sholat fardu maupun setelah melakukan sholat fardu. Emang ada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah yang tidak disyariatkan? Ada. Ya. Jangan sampai nanti sholat kita masuk ke dalam waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi ini sholat rawatib.
Ini kan ada kriteria ya. Sholat rawatib, sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib yang disyariatkan. Karena ada sholat yang justru diharamkan melaksanakannya. Kapan misalnya? Setelah sholat subuh. Itu diantara waktu yang diharamkan sholat sunnah. Sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang sebabnya terdahulu. Wawadib ala sholatil watri wattuha wa ahyai ma bainal isya'aini. Biasakan, rutinkan sholat witir, sholat duha, dan menghidupkan dengan ngaji, dengan kajian, tadarus, belajar, ya, antara ma bainal isya'aini. Ma bainal isya'aini. Isya itu kan sholat isya. Isya'aini 2 isya. Tapi apa yang dimaksud bainal isya'aini adalah adalah waktu di antara setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Ini sangat dianjurkan sekali untuk diisi kegiatan ukhrawi. Tadarus Al-Quran misalnya, ngaji tafsir misalnya, atau taklim, dan lain sebagainya. Wa kun syadidal hirsi ala amarati ma ba'da salati subhi ila tulu'i. Dan hendaklah betul-betul menjaga untuk menghidupkan dengan kegiatan yang positif, yang bermanfaat, sesuai dengan yang Rasulullah anjurkan ya tentunya. Kapan itu? Yaitu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Ini juga waktu fadilah. Jadi memang dalam waktu 24 jam ini ada waktu-waktu fadilah yang perlu kita perhatikan betul untuk dihidupkan dengan amal-amal soleh. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita perlu beribadah dengan cerdas. Memang seluruh hidup kita itu kita tawajuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kegiatan kita. Tapi ada waktu-waktu yang di sana itu waktu yang istimewa. Nah, adanya kita mengetahui hal-hal seperti ini itu tentunya menyadarkan kita bahwa ada skala prioritas yang perlu kita dahulukan dibandingkan yang lain. Dan kegiatan apa yang seyogianya dilakukan daripada melakukan kegiatan yang lain. Wa ma ba'da sholatil asri. Demikian juga kita harus menjaga dan menghidupkan, memakmurkan waktu setelah sholat asar sampai maghrib. Ini juga waktu fadilah. Fahadani waqtani syarifani. 2 waktu ini sangat mulia. Tafidu fihima minallahi ta'ala amdad. Di 2 waktu tersebut ada luapan pertolongan Allah ya. Luapan cahaya Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh menghadapkan dirinya untuk beribadah. Nah, memang kalau seorang thalib ilm ini antara waktu setelah subuh sama setelah asar itu betul-betul dimakmurkan untuk taklim, untuk dares, untuk mengulang-ulang pelajaran, karena memang
selain waktu fadilah pun kondisi kita cukup baik gitu ya. Kecuali mungkin pada asar. Pada asar kan mungkin kalau kita kerja itu agak capek lah. Tapi tetap di sana ada waktu fadilah yang perlu kita perhatikan. Wa fi imarati ma ba'da sholati subhi khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzakil jismaniyah. Ini beliau mulai membahas tentang fadilah-fadilah waktu-waktu tertentu itu tadi. Dalam menghidupkan waktu dengan kegiatan, aktivitas, dan ibadah setelah sholat subuh, itu ada keistimewaan yang kuat untuk menarik rizki-rizki jasmaniyah, rizki-rizki zahiriyah. Jadi kalau kita mau manifestasi, inilah waktunya. Manifestasi, misalnya biar ada order, biar ada kelarisan, transaksi, apa segala macam. Nah, ini waktu munajatnya di sini. Wa fi imarati, kita lanjut ke halaman kedua ya. Wa fi imarati ma ba'dal asri khasiyatan qawiyatan li jalbil arzakil qalbiyah. Sementara setelah asar itu ada waktu khusus yang sangat kuat untuk menarik rezeki-rezeki yang sifatnya qalbiyah, yang tak terlihat, yang tak kasat mata, yang tidak terlihat. Kadzalika jarrabahu arbabul basairi minal arifin al-akabir. Demikianlah pengalaman yang telah dilakukan, yang dialami oleh banyak ahli orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ya. Orang-orang besar, orang-orang wali-wali Allah itu sangat memperhatikan dua waktu ini. Setelah subuh untuk menarik rezeki secara jasmani, setelah asar secara rohani. Dunia eksternal, dunia internal, semua diperhatikan. Ini konsep keseimbangan juga ya. Wafil hadis disebutkan dalam sebuah hadis, innalladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da sholatis subhi asra'u fi tahsilir rizki minalladzi yadribu fil afaq ani yusafiru fiha litalabil arzak. Sesungguhnya mereka-mereka yang tetap duduk, tetap beribadah, tetap berzikir dalam tempat sholatnya, dalam musholanya, dalam masjidnya, dalam munajatnya, sembari berzikir kepada Allah setelah waktu sholat subuh, lebih cepat memanifestasi sesuatu, mendapatkan suatu rezeki dibandingkan mereka yang melakukan perjalanan sana kemari, langsung action secara fisik. Pada bagian akhir ini, hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya kalau kita kontekskan dengan materi yang pernah disampaikan tentang consciousness ya, bahwa dunia internal determinan pada dunia eksternal. Jadi seyogianya kita kuatkan di waktu-waktu ini, bagaimana kita maksimalkan dengan doa-doa pilihan, ya. Karena kesadaran itu kan membentuk, sementara niat mengarahkan. Disinilah waktu yang tepat untuk membentuk dan mengarahkan.
Insya Allah apa yang kita hajatkan Allah akan kabulkan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya